Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-kurama, para pejabat pemerintah, para datuk yang hadir di tempat yang mulia ini, dan khususnya Syekhuna Al-Ustadz Al-Syekh Sahibul Bait Al-Syekh Muhammad Hafid bin Salamah yang kita cintai, para hadirin, hadirat, dan semua yang hadir yang tentunya tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua. Sangat berterima kasih saya diberi kesempatan yang terakhir, karena mungkin bahasa Jawanya pupuk bawang, anak paling kecil, anak paling muda, tapi tetap sumbangsi yang ingin kita sampaikan bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua nantinya juga akan mengembangkan di tempat masing-masing sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber yang terdahulu, yang semuanya adalah Masya Allah. Karena menangani terorisme, radikalisme, dan ditambah satu namanya liberalisme, itu memang perlu suatu hal yang rumusan, tidak bahasa Jawanya sembarangannya, tidak asal-asalan. Islam sebagai rahmatan alamin, dinun wasati, dinun yang tengah-tengah, itu saat sekarang mengalami degradasi. Kalau kita bicara terorisme, yang arti terorisme adalah pembunuhan, maka kita tidak bicara Islam, sudah banyak dicontohkan. Amerika itu adalah sumber dari terorisme. Berapa manusia yang sudah dibunuh oleh pemerintah Amerika dalam peperangan-peperangannya, Malvinas dan segala macam. Kalau kita bicara sejarah zaman dulu, gimana Jerman membunuh bangsa Yahudi, Hitler dan lain sebagainya, itu juga terjadi di dunia ini. Tidak bicara Islam, dan insya Allah sudah tadi diterangkan. Saya tidak ingin memperpanjang bab itu. Kemudian kita berkumpul di sini, alhamdulillah, kita sebagai umat Islam yang hidup di Nusantara dan sekarang berkumpul di sini di Indonesia, mayoritasnya adalah penduduk Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Malaysia, di Thailand, di Singapura, Muslimnya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah secara mayoriti. Maka kita katakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah madhab wasati, madhab yang tengah-tengah, mu'tadil. Permasalahan yang terjadi sekarang, zaman sekarang ini, justru ada kelompok-kelompok yang radikal. Dalam satu sisi radikal, kalau saya katakan lebih ke kanan, yang satu kelompok lebih ke kiri. Sedangkan kita berupaya untuk wasati, tengah-tengah. Ini adalah amanat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita harus tengah-tengah. Dan mayoritas penduduk dunia adalah yang ada di tengah-tengah, wasatiyah. Ini alhamdulillah, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang oleh Nabi dikatakan alaikum bisawabil a'dham, hendaklah kalian berpegang teguh dengan kelompok mayoriti. Kelompok radikal
atau teroris, mereka hanya melihat satu sisi di kalangan umat Islam ini ya. Pokoknya aku mau masuk surga, apapun caranya mau masuk surga, tapi dengan apa yang difahami oleh mereka. Kadang maaf-maaf ada seorang penjahat, hidupnya sudah rusak, kemudian tiba-tiba ada satu kelompok membuka pintu, siapa yang ingin masuk surga ikut dengan kelompokku, maka besok kemaksiatan mulai dari perjudian, perzinaan dan segala macam itu akan diampuni oleh Allah kalau engkau bisa melaksanakan doktrin yang aku berikan. Ini kelompok yang radikal. Maka banyak pemuda-pemuda yang tidak pernah ikut belajar agama, bahkan sholat pun tidak, ingin masuk surga dengan cara bom bunuh diri. Ini terjadi. Ini adalah kelompok-kelompok radikal yang pada akhirnya mereka lah sebenarnya, jika terorisme itu terjadi dalam dunia Islam, mereka ini pelakunya. Di sisi lain, orang-orang liberal, mereka lebih pada kekiri-kirian. Kalau kekiri-kirian itu kiblatnya adalah komunisme. Mereka ini juga menciptakan suasana yang panas, karena mengatakan bahwasanya agama itu nggak ada. Kenapa kalian beragama? Kalian tidak pernah nggak perlu bertuhan. Nah, bapak-bapak, apa yang terjadi? Kelompok yang ekstrem ini marah kepada kelompok yang liberal, yang dekat ke kiri-kirian. Nah, biasanya yang ke kiri-kirian ini itu lebih dekat dengan maaf-maaf, yaitu para pemikir-pemikir barat orientalis. Karena orientalis adalah orang-orang yang mempelajari ketimuran alias keislaman bukan untuk diamalkan, tapi menurut mereka dicari ciri-ciri yang ada di dalam Islam, dan kalau mereka mendapatkan suatu celah dalam Islam dalam standar mereka, maka akan diungkaplah di seluruh dunia ini, Islam begini, Islam dan ini dan itu. Siapa yang marah, Pak? Yang marah adalah kelompok kanan yang ekstrim. Ini terjadi. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah bukan kiri yang terlalu kiri, bukan kanan yang terlalu kanan, tapi kita adalah ummatan wasatan, umat yang tengah-tengah. Khairul umur awsatuha, perkara yang paling baik itu adalah yang paling tengah-tengah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam kesempatan ini saya berharap, karena apa yang disampaikan keilmuan sejak tadi itu sudah sebenarnya dilakukan oleh para ulama yang tadi berbicara di sini, namun sebagai generasi muda mewakili kawan-kawan saya yang masih muda, kalau saya 50 tahun ke bawah ya, saya kena hafid ini sudah 60 ya. Nah, dekat 60, saya mewakili generasi muda saya minta perlindungan kepada orang tua. Apa itu orang tua yang hidup di pemerintahan maupun orang tua yang hidup di rumah tangga, khususnya para ulama. Jadi kalau misalnya pemuda-pemuda yang tidak pernah belajar ilmu agama itu dimengertikan dengan agama yang benar, insya Allah mereka akan menjadi aman. Siapa menanggung jawabnya? Sinfani, dua kelompok. Idza saluha, apabila dua kelompok ini benar, salahatil ummah, umat ini akan benar. Wa idza fasada, apabila dua kelompok ini kurang benar, fasadatil ummah, maka umat akan rusak juga. Siapa dua kelompok ini? Al ulama wal umaro, yaitu dari segi para ulama dan para pemerintah. Kalau ada kerjasama antara ulama dan umaro di dalam menangani terorisme atau liberalisme, benar-benar dijaga, insya Allah negara manapun akan menjadi aman. Tapi kalau ulamanya dengan umaroknya tidak bersatu di dalam menangi keumatan, ini yang terjadi ya sekarang ini.
kurang di beberapa tempat begitu. Maka alangkah baiknya kalau kita bermula dari tempat ini, Al-Jendrami sudah disampaikan dan alhamdulillah insyaallah terekam juga, maka dijadikan panduan. Misalnya buku yang kecil, buku saku. Syukur-syukur kalau buku ini dalam menyoroti terorisme, menyoroti radikalisme, itu bisa disampaikan kepada dunia pendidikan seluruh Nusantara, baik itu yang di Malaysia, di Thailand, di Singapura, di Indonesia. Kalau ada kesepakatan, adalah suatu hal yang sangat indah dan insya Allah menjadi suatu yang sangat positif. Tapi ini kerja besar. Ya, kita berharap di sini adalah embrio dari kesepakatan antara ulama dan umarok di seluruh Nusantara untuk menangani gimana sistem pendidikan di Nusantara ini tidak sampai mengarah pada terorisme. Begitu. Saya membaca banyak tentang riwayat pelaku pengebom ya, yang saya tahu. Kalau di Indonesia dikatakan kemanten ya. Itu anak muda-muda. Dulu masih awal-awal pernah bom Bali itu yang dituduhkan adalah tokoh-tokoh pesantren. Ada yang pakai jubah. Jadi kalau kita kemana-mana pakai jubah, wah ini teroris. Begitu dulu asalnya. Repot kita ini repot. Lah lama-kelamaan ternyata tidak terbukti. Seperti kemarin yang di Jakarta itu, yang ngebom, gitu ya, justru pakai celana, tidak pakai peci, tidak pakai top, tidak pakai, dan kemungkinan orang yang tidak sholat. Jadi kalau Syekh Hafid yang ahli di masjid, ahli menyampaikan ilmu, jelas tidak sesuai dengan kriteria terorisme. Begitu. Loh, kalau misalnya semacam demikian dipelajari dengan benar antara ulama dan umarok, itu saling bekerja sama, meneliti dengan benar sehingga bisa menyampaikan apa yang benar di dalam keislaman, insya Allah semuanya akan beres dan indah di masyarakat. Permasalahan yang terjadi kalau antara ulama dan umarok tidak bisa bekerja sama dengan baik, kemudian terjadi satu dengan lainnya ini saling suudon ya, dalam bahasa agama, yang ulama mengatakan jangan-jangan umaroknya ini bermain di belakang terorisme, sedangkan yang umaroknya mengatakan jangan-jangan ulama ini yang bermain di dunia terorisme. Masyarakat pasti akan menjadi kebingungan dan mereka akan mengambil langkah sendiri. Itu masyarakat. Masyarakat kalau tidak dibimbing dengan benar, ulamanya tidak terjun, umaroknya tidak melindungi, maka masyarakat khususnya anak muda-muda itu tidak mau tahu. Mereka hanya belajar dari tulisan-tulisan yang parsial sifatnya, mereka mendapatkan dari internet. Dan perlu diketahui bapak-bapak, dalam dunia internet itu sekarang ada cara membuat bom, itu ada pak. Urusannya benar tidak benar itu sudah ada. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau ngeklik di Google cara membuat bom itu ada pak. Nah ini anak muda-muda siapa yang membimbing? Kalau bukan kita-kita, orang tua, bukan ulamanya, bukan umaroknya, maka mereka akan mengambil inisiatif sendiri, membuat kerusakan di Nusantara lah, di muka bumi. Ini penting untuk kita lakukan. Kemudian jadi usulan saya merumuskan merumuskan suatu rumusan yang kira-kira bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, oleh ormas-ormas, oleh pemerintah dan oleh kalangan para ulama, bisa menjadi satu rumusan dalam buku yang ringkas, kemudian berusaha di Nusantara ini dijadikan Islam yang damai, aman, sebagaimana dulu diajarkan oleh para penyebar Islam di Nusantara, khususnya para wali songo dan para ulama serah habaib. Itu satu, membuat panduan. Yang kedua, berusaha mengawasi dan mencegah serta melarang perkembangan aliran non ahlus sunnah wal jamaah. Kalau tadi disampaikan oleh Syekh Hafid bahwa di Brunei Darussalam sudah
melakukan itu. Dan kalau tidak salah, saya pernah baca bahwasanya undang-undang dasarnya di sana ini sudah ada. Jadi semua warga Brunei Darussalam harus bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu termasuk jinayat alias ada sanksi hukumnya. Ini kalau dilakukan di Nusantara dan disepakati baik oleh pemerintahan se-Nusantara serta para ulama se-Nusantara, insya Allah tidak akan terjadi salah didik, salah asa, salah asuh, salah asih, tidak akan terjadi. Itu harus ada kesepakatan. Kemudian yang ketiga, kerjasama ulama dan umara dengan benar-benar dalam menangani gimana kalau sudah orang itu terjerumus kepada pemikiran sesat, pemikiran radikal, pemikiran ekstrim, pemikiran terorisme, dan juga pemikiran yang liberalisme. Maka para ulama dan umara lah yang berkewajiban untuk mendidik mereka dengan cara kebersamaan. Jadi begini misalnya, kalau di Indonesia itu ada anak-anak jalanan. Anak-anak jalanan adalah anak-anak yang tidak diasuh oleh orang tuanya. Mereka kemudian berada di tengah jalan, dengan bahasa mereka ada pang dan segala macam. Itu di beberapa wilayah mereka dikumpulkan oleh umara setempat. Kemudian diberikan atau dipanggilkanlah ulama-ulama yang berkompeten dalam bidang itu untuk mendidik mereka, sehingga anak-anak jalanan itu menjadi mengerti agama dan diharapkan untuk tobat, tidak lagi menjadi anak jalanan. Demikian juga mestinya terorisme yang tertangkap, ya, yang ada di mana saja, atau yang dikira-kirakan sebagai ini ada radikalisme di dalam kelompok ini, maka sebenarnya yang patut itu umara menanganinya, kemudian mendatangkan ulama-ulama untuk memberikan penerangan kepada mereka, karena kebanyakan mereka salah paham. Saya contohkan, tatkala mereka diberi doktrin wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, jihadlah kalian di jalan Allah itu dengan amwal, dengan harta, wa anfusikum, dan dengan jiwa raga. Maka dengan enaknya mereka mengebom sana sini dengan dalil jihad. Padahal sebenarnya konsep jihad itu ada. Kalau di dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah itu ada pembagian. Di dalam dunia Islam itu ada namanya Darul Harb dan Darul Aman, wilayah-wilayah perang dan wilayah-wilayah aman. Wilayah perang saya sebutkan misalnya sekarang di Palestina. Di Palestina tidak boleh kalau misalnya ada anak Palestina atau orang Palestina Muslim, kemudian dia ngebom diri, ya, mengebomkan dirinya untuk menghancurkan markasnya Yahudi di sana, maka kita tidak boleh mencela mereka karena itu Darul Harb. Masa mereka bawa tank, anak-anak Islam harus bawa batu? Kalau suatu saat mereka bisa mengambil bom milik orang Yahudi, maka mereka sarangkan di tubuh mereka dan loncat di tempat markasnya Yahudi. Menurut sebagian ulama kontemporer itu namanya bom syahid. Itu di wilayah Darul Harb, negara-negara konflik Muslim dan non-Muslim yang benar-benar terjadi seperti Palestina. Tapi di wilayah aman, Darul Aman, haram tidak boleh. Karena di dalam dunia perang itu ada aturan. Salah satu aturan contoh misalnya ya, bahwa orang yang perang itu tidak boleh menghancurkan fasilitas umum, pasar. Kalau kemarin di Indonesia ini Sarina itu fasilitas umum, haram hukumnya. Loh, anak-anak yang mengatakan jihad-jihad dengan ngebom itu tidak ngerti kayak demikian ini. Ini kan perlu pemahaman yang benar. Kalau ulama saja yang bekerja, umara tidak bekerja, juga tidak efektif. Umara saja yang bekerja, ulama tidak memberikan penerangan, juga tidak efektif. Maka yang paling tepat bila mana al-ulama dan umara ini bekerja sama untuk menangani hal-hal yang demikian, diharapkan ya, umat Islam se-Nusantara paling tidak ini menjadi umat yang wasatan, yang diberkahi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Barangkali 3 hal itu yang dapat saya sampaikan dan saya usulkan mewakili generasi saya dan adik-adik saya, anak-anak saya. Semoga bapak-bapak yang duduk di pemerintahan Nusantara yang sudah memiliki kewenangan-kewenangan, serta para ulama-ulama sepuh, para ulama-ulama kakak-kakak saya, paling tidak demikian, memberikan penerangan-penerangan yang baik kepada generasi berikutnya, sehingga mereka tidak salah di dalam melaksanakan kehidupan beragama dan bernegara. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.